sebagian orang memang mempercayainya gitu Be ya. Sebagian orang juga akhirnya bodoh amat ya Be. Iyalah, karena itulah kita udah bahas di mana-mana. Umur isu itu cuma 2 bulan sih. Lebih dari 2 bulan kempes. Lebih dari 2 bulan kempes sendiri. Apalagi nanti setelah betul-betul terbuka. Kan sekarang perang Iran sama Israel itu beritanya pun terbatas sekali untuk kita dapatkan, sulit sekali kan. Tapi begitu udah terbuka, dia bahkan mengalahkan Laut Cina Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini mendekati Lebaran nih. Ya, Lebaran. Lebaran. Kita sebenarnya biasanya kalau udah hari-hari begini biasanya hatinya gembira banget itu Be ya. Tapi sekarang nih kayak agak ada yang kurang ya Be. Ya. Gimana pandangan Babe ini Be? Ada seperti mencekam gitu ya. Mencekamnya ada. Karena di Bandung dentuman kan kemarin. Oh iya bener Be, di Bandung. Jadi berarti yang ketiga setelah Jakarta dan Jawa Tengah kan. Jakarta, dentuman, Bandung, Jawa Tengah, iya. Kemudian yang lebih dekat mayoritas orang Indonesia itu perasaannya kan ke Timur Tengah. Iya. Iran telah berhasil merusak sistem cyber Israel tadi malam. Kalau itu bisa mempengaruhi cyber army dia, maka dia perangnya jadi perang tradisional, pakai meriam zaman dulu lagi. Itu yang membantu sebenarnya macam-macam perasaan orang ya menghadapi Lebaran besok. Tapi saya lihat orang yang di pasar ke pasar-pasar pada gembira aja tuh. Ya. Masih rame Be. Masih rame. Masih orang kayak sebenarnya sebagian orang memang mempercayainya gitu Be ya. Sebagian orang juga akhirnya bodoh amat ya Be. Iyalah, karena itulah kita udah bahas di mana-mana. Umur isu itu cuma 2 bulan sih. Lebih dari 2 bulan kempes. Lebih dari 2 bulan kempes sendiri. Apalagi nanti setelah betul-betul terbuka. Kan sekarang perang Iran sama Israel itu beritanya pun terbatas sekali untuk kita dapatkan, sulit sekali kan. Tapi begitu udah terbuka, dia bahkan mengalahkan Laut Cina Selatan. Peringkatnya di atas. Baru Laut Cina Selatan ibarat tanggal lagu-lagu, kawan kita COVID selesailah. Nggak dihirau orang lagi. Iya. Setelah informasi mengenai perang dunia ini terjadi, COVID udah nggak jadi berita lagi nih Be. Nggak. Jadi kalau memang ternyata ada konspirasi yang menggiring COVID ini bisa terjadi, atau dibilang ada gelombang kedua, itu kan rada aneh ya. Rugi ntar dia udah ngemodalin misalnya. Rada aneh. Biasanya wabah itu satu gelombang dan kemudian dia jadi penyakit biasa. Jadi nggak ada wabah itu masuk gelombang 1, gelombang 2. Itu kayak apa namanya, ujian apa? UAN apa tuh ujian? Ujian akhir nasional. Iya. Ada UAS, ada UAN gitu Be. Iya itu. Kalau pandangan Babe nih Be, halal bihalal yang sekarang ini kelihatannya gimana Be? Halal bihalal tetap hangat kan begini ya. Halal bihalal itu membangkitkan energi baru kepada orang. Dan halal bihalal itu kata-kata Arab tapi bukan kalimat Arab. Oke. Ya kan? Kata Arab tapi bukan halal Arab. Arab, Arab, halal Arab lagi. Tapi kalau digabung itu jadi morfologi bukan kalimat Arab. Jadi bahasa Indonesia deh. Jadi bahasa Indonesia nggak dikenal di tempat lain. Oke. Karena itu berasal dari Jadi budaya kita Be ya. tahun 46. Iya. Itu ciptaan Bung Karno. Itu kata-kata. Jadi itu waktu direncanakan di Jogja ya. Tahun 46 itu mau ada upacara merayakan Lebaran. Lalu timbul bagaimana nih, kan kita ada 2 kubu. Ada kubu kooperasi ya kan, artinya pro perundingan dengan Belanda. Ada non-ko, nggak mau perundingan dengan Belanda. Gimana? Kata Bung Karno, beginilah katanya kita. Sekarang kita saling halal menghalalkan sikap masing-masing aja. Nggak usah mempersoalkan. Bung Karno menghendaki dalam peringatan halal bihalal tahun 46 di Yogyakarta itu supaya kedua kubu ya kan yang berselisih paham, pro dan kontra nih. Pro dan kontra perundingan dengan Belanda itu diundang semua. Beginilah kata Bung Karno,
kita saling menghalalkan sikap politik masing-masing, itulah muncul halal bihalal. Oh gitu. Jadi sikap politik yang berbeda tapi kita saling menghalalkan. Lucu nih, Sikap lucu. kamu halal, sikap kami halal. Oke. Gitu. Terjadilah halal bihalal. Halal bihalal. Nah kebetulan abis lebaran nggak? Memang habis lebaran, memang mau niatannya tuh apa namanya merayakan Idul Fitri, merayakan lebaran di apa namanya itu di Yogyakarta. Iya. Begitu. Ini menarik nih Be, ya. Jadi ternyata asal muasal kata halal bihalal itu dari Bung Karno Bung Karno. yang membuat satu kesempatan acara menghalalkan segala macam Iya. Begitu, segala macam sikap politik sikap pada masa politik. itu. Oke. Gitu. Terus Jadi, gimana Be? Ya, terus Bung Karno memang ya kan terus terang beliau zaman Jepang juga banyak dokumenternya dia pergi ke lapangan sembahyang Idul Fitri. Itu waktu kan dibikinnya di lapangan Gambir. Iya. Ada dia, saya pernah lihat beberapa dokumenter itu beliau bersembahyang di apa namanya di lapangan Gambir. Iya. Nah, pada tahun 45 setelah proklamasi juga ada sembahyang Idul Fitri di Pegangsan. Iya. Di Pegangsan Timur 17. Iya. Ada itu. Direncanakan itu waktu khatibnya imam dan khatib Bapak Muhammad Natsir ya. Iya. Tapi beliau di Bandung. Iya. Akhirnya tokoh Betawi ya Muhammad Ali Al-Hamidi yang jadi imam dan khatib dibikinnya di halaman Pegangsan Timur 17. Tentara Jepang masih menjaga. Oke. Ya itu. Iya. Oh. Jadi boleh dikatakan dalam suasana dan musim apapun nggak ada halal bihalal itu di stop. Misalnya begini ya, dari tahun 1914 sampai dengan 1918 Turki kan terlibat perang dunia ke-1. Iya. Halal bihalal berjalan tuh di Turki. Karena itu menambah spirit baru kan, menambah spirit baru, Meningkatkan daya tahan tubuh. meningkatkan daya tahan tubuh kalau kita bersemangat, Iya, nggak stres. nggak stres ya kan. Orang ingin ketemu kakeknya ya kan, itu apa menimbulkan menambah energi baru gitu. Jadi menurut hemat saya ya terserahlah bagaimana kan, tetapi itu sudah tidak semudah itu untuk menggusur peradaban ya. Iya. Zaman Jepang ada lebaran. Iya. Sembahyang di lapangan di Minangkabau itu yang saya punya foto dokumentasinya tahun 33 sudah dibikin di Minangkabau, zaman Belanda. Zaman Belanda, Be. Iya, jadi nggak ada zaman apapun, situasi politik apapun, upacara itu tetap berjalan. Iya. Ini budaya yang mau digantikan dengan budaya virtual. Begitu ya, itu agak lain. Sekarang kan gitu, Be. Ini udah banyak gubernur-gubernur nih yang membuat halal bihalal virtual gitu kan, Be. Begitu. Pulang kampung virtual ya kan. Gitu. Gimana nih? Iya, nggak sama lah, ada di charge itu orang kalau pulang kampung kan. Di charge lagi. Di charge lagi. Dan dia masuk kota lagi, nanti udah semangat kerjanya makin tinggi lagi. gitu. Iya. Itu ya, jadi nggak cukup dengan virtual. Memang Saya agak berbeda, Be, ya, sentuhan kita misalnya kalau pulang kampung ini misalnya kayak ketemu orang tua, misalnya kayak anak-anaknya Babe kan jadi pasti pengen mereka ketemu Babe langsung ngobrol, canda gurau ya kan, Be? Iya, dan lebih dapat nasihat langsung. Lebih suka lagi itu kita ketemu kawan main kecil. Iya. Iya kan? Iya. Kawan kita bermain gitu. Iya. Oh, dengan si Anu masih ada. Itu Iya. luar biasa. In memorial iya. gitu ya. Tapi kalau Babe pulang kampungnya kemana? Ya ke sawah besar lah. Kesal besar, Be, ya? Masih ada situ, Be? Masih ada, Oke. masih ada. Teman-teman Babe dulu gitu. Masih ada, Be? Masih ada. Oh, gitu. Babe bisa ceritain nggak zaman dulu di situ Babe halal bihalal kayak gimana dulu? Kalau halal bihalal di situ dalam YouTube yang lain kita sudah rinci ya. Tapi pada intinya kalau udah halal bihalal dari habis sembahyang kita sudah ceritakan.
Nah, kalau malam kita pemuda-pemuda lah pada kumpul gitu, Kumpul. baju keren-keren. Itulah pada zaman itu Baju baru. baju baru semua, Iya. begitu. Gaya-gayaan deh pokoknya. Gaya-gayaan. Merayakan kemenangan Iya. masa itu. Jadi intinya kita perlu energi, ya kan. Di samping itu juga kita juga harus perlu imunitas ya. Imunitas tubuh. Imunitas tubuh ya. Ya. Bagaimanapun juga umpama ya kan nanti PSBB berakhir ya kan, kan imunitas tubuh harus tetap dipelihara, ya kan, bukan gara-gara mau ada gelombang kedua COVID-19, enggak, itu perlu. Nah, itulah kita memerlukan herbal, ya kan, herbal yang mengandung daya tahan dan menguat tubuh. Banyak orang bikin jadi minuman teh macam-macam kan sekarang ya. Banyak pon-pon, jahe, Iya. putih tunggal. Iya. Yang dari awal sebenarnya udah kita suarakan tuh, Be. Udah. Dari awal dulu kan. Iya, dari mulai di video-video kita dulu. Dari mulai kita bicara tentang apa namanya rempah-rempah road kan, udah kita bahas. Iya. Orang-orang dari mana-mana nyari kemari kok. Nyari kemari. Ya. Iya, iya. Dan itu oleh karena itu saya kira setelah diproses menjadi minuman teh ya kan, atau barangkali jadi jamu ya kan, lah itu kalau mungkin ya dibantu promosinya lah oleh siapapun juga, kita minum banyak-banyak ini untuk menguatkan daya tahan tubuh. Saya Iya, kira iya. itu. Karena memang karakter orang-orang Indonesia memang punya satu kebudayaan minum dan makan rempah-rempah, Iya. gitu, Be, ya. Iya. Dan masakannya pun biasanya kan banyak mengandung rempah-rempah tuh, Be. Oh, iya. Itu bisa masakan makanan pun bisa ningkatin daya tahan tubuh. Iya. Tapi sekarang berkurang, Be, karena banyak micin. Enggak, kalau dulu kan kita bilang ketupat aja, kalau lebaran itu kan ketupat sayur. Ketupat sayur. Sayurnya sayur singkong. Heeh. Nah, saya nggak tahu, tentu ada khasiatnya daun singkong itu kan. Iya. Banyak kita Pakai cengkeh, pakai macam-macam kan, iya, Be, di kita situ, nggak Be. pernah tinggalkan rempah-rempah, nggak pernah tinggalkan sayuran, kendati lebaran. Tetap itu kita menjadi hidangan lah ya. Iya, iya. Ya, teman-teman semua, kalau kalian lebarannya gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar deh. Gue mau survei kecil-kecilan di sini. Siapa yang setuju lebaran virtual, siapa yang nggak setuju? Terus di kolom komentar, apa perasaan kalian ya? Kalian juga bingung nih. Ya, ini memang anjuran dari pemerintah. Tapi memang kita ngerasa kayak ada yang beda banget nih sekarang nih, Be. Saya kira begini ya, bagaimanapun juga adat akan mencari jalan keluarnya sendiri. Adat akan mencari jalan keluar sendiri. Iya. Ini menarik nih pernyataan Babe. Adat akan mencari jalan keluar sendiri. Nah, teman-teman tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian merasa ini bermanfaat. Subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.